akuntansi pada penyusunan LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran yang kemudian dilanjutkan pada awal tahun anggaran baru. Nah, pada penyusunannya kita memiliki kewajiban yaitu adalah penjurnalan keuangan, yang penjurnalan tersebut melingkupi jurnal balik, jurnal pengakuan, kemudian jurnal penyusutan aset tetap, dan jurnal koreksi ekuitas dan jurnal-jurnal lainnya. Yang mana jurnal balik meliputi kode rekening persediaan, piutang, penyisihan piutang, dan utang. Yang kemudian dilanjutkan yaitu jurnal pengakuan, yang pada jurnal pengakuan meliputi juga yaitu kode rekening yang sudah disebutkan, yaitu persediaan, piutang, penyisihan piutang, dan utang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha memberikan tips dan triknya kepada sobat-sobat akuntansi agar mudah dalam melaksanakan pencatatan penjurnalan tersebut. Kita akan memberikan tips dan trik tersebut secara berkala. Yuk kita mulai. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, apa sih yang disebut dengan jurnal balik? Jurnal balik adalah kewajiban kita mengenolkan nominal yang tergelincir dari tahun sebelumnya. Contoh, kita akan membuat LKPD tahun 2023, yang mana pada saat kita menjurnal balik ada nominal di persediaan yang kita belum menjurnal tapi sudah ada angkanya. Ternyata angka tersebut sama dengan nominal di tahun 2022. Nah, artinya persediaan atau nominal persediaan di tahun 2022 tergelincir ke kolom persediaan 2023. Nah, kewajiban kita itu harus mengenolkan nominal persediaan di tahun 2023 tersebut. Nah, itu maksudnya jurnal balik. Nominal yang di jurnal balik adalah piutang, penyisihan piutang, persediaan, dan utang. Nah, sebelum kita ke tips and trick, saya pribadi untuk sobat akuntansi memberikan standar atau pakem atau rumus jurnal ya, yang sudah kita susun, bisa menjadi acuan teman-teman. Bisa dilihat di sini rumus jurnal akuntansi, yaitu penempatan debit kreditnya. Nah, ini ada jurnal balik, jurnal pengakuan, jurnal penyusutan aset tetap, jurnal koreksi ekuitas, dan standar pengisian bagian formulir jurnal. Akan kita jelaskan setelah ini. Yang ada garis bawah, contoh di jurnal balik ini ya, yang ada garis bawah itu adalah kode rekening yang akan kita jurnal balik. Nah, karena ini adanya di kredit, ya berarti kita harus cari lawannya. Berarti lawannya ada di debit. Oke, bisa di screenshot atau di foto, silahkan. Oke, selanjutnya kita akan buka langsung ke aplikasi SIPD. Oke, kita sudah masuk di dashboard SIPD Alat. Nah, langkah yang pertama kita harus melihat SKPD kita masing. Kita klik laporan keuangan, kemudian kita klik neraca. Setelah itu ini muncul formulir, kita pilih SKPD. Saya mengambil contoh untuk yaitu di Puskesmas Ngebel. Kemudian formulir selanjutnya itu klasifikasi. Kita pilih yang nomor 6, subrincian objek. Kemudian langsung terapkan. Oke, neraca. Ini adalah neraca dari Puskesmas Ngebel. Nah, kita lihat piutang. Piutang, oke. Ternyata di sini 15.080.000. Sebelumnya di tahun sebelumnya di 2022 itu 15.080.000 juga. Nah, PR-nya kewajiban kita adalah mengenolkan nominal yang ada di kolom 2023. Oke. Nah, kemudian harus diperhatikan bahwasanya nominal atau kode rekening yang kita jurnal balik adalah kode rekening yang panjang-panjang ini ya, yang paling panjang ini. Nih. Oke, bukan yang pendek. Oh, ini objek, jenis. Nah, itu tapi ini adalah subrincian objek. Yang kita jurnal balik adalah yang subrincian objek.
setelah kita melihat neraca kita masing-masing, kita lanjutkan pada proses jurnal balik. Nah, yang pertama itu adalah jurnal balik piutang. Oke, nah di mana kita ngejurnal balik piutang? Kita menjurnal balik itu pada jurnal umum tempatnya. Nah, di mana? Nah, ini di sebelah kiri, dilihat kolom sebelah kiri. Oh iya, kalau misalnya di komputer atau laptop sobat akuntansi, itu kadang-kadang ada yang layarnya kecil atau lebar, itu klik di 3 strip ini ya. Nah, kalau misalnya ini tertutup, maka diklik, maka akan terbuka fitur-fiturnya. Nah, kita lanjut, kita buka jurnal umum. Di sini triknya, kita klik kanan, jangan klik kiri. Klik kanan. Setelah itu open link in new tab, atau kalau laptop atau komputernya pakai bahasa Indonesia itu tab baru ya. Nah, kita buka, maka akan muncul halaman kedua. Oke. Halaman keduanya yaitu adalah tentang jurnal umum, tentang fitur jurnal umum. Nah, ini akan kita sebut layar 1, yang jurnal umum adalah layar 2. Kemudian di fitur jurnal umum jangan sampai terlewat, kita klik input jurnal umum. Kemudian di sini saya pribadi memberi sebutan, 3 sebutan untuk di layar ini, yaitu adalah layar bagian yang pertama itu adalah formulir ya. Bagian pertama ini adalah formulir, terdiri dari SKPD, tanggal jurnal, keterangan, sampai dengan unggah dokumen sumber. Kemudian yang kedua, saya memberi sebutan ini adalah formulir jurnal atau isian jurnal ya, tempat input jurnal. Nah, yang ketiga adalah di sini, ketika kita sudah menginput jurnal ya, setelah tambah itu nanti akan berpindah kode rekeningnya ke bawah sini ya, di bawahnya tombol tambah itu saya sebut adalah papan jurnal ya. Di formulir jurnal kita masukkan SKPD, Puskesmas Ngebel. Kemudian tanggal jurnal ini itu kesepakatan dari biasanya bidang akuntansi, kesepakatannya agar memudahkan kita itu di tanggal berapa. Nah, kebetulan ini menggunakan bulan November, tanggal 30 bulan November 2023. Kemudian sama juga di tanggal dokumen sumber disamakan. Nah, keterangan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat standar ya. Standar, kita kembali ini. Nah, dilihat di bagian bawah jurnal balik, maka di keterangan kita jurnal balik piutang. Maka ini di keterangan kita ngekliknya seperti ini ya. Jurnal balik piutang, SKPD-nya apa, tahun berapa. Lagi jurnal balik piutang PKM Mode 2023. Nah, kemudian nomor dokumen kita juga standarkan karena ini adalah jurnal balik piutang, maka nomornya itu adalah 001 garing jurnal balik garing SKPD-nya apa garing tahun berapa. Oke. 0001 garing jurnal balik garing PKM Ngebel garing 2023. Maksudnya apa? Nah, maksudnya maka nanti ketika kita ingin meng-approve jurnal-jurnal yang sudah kita approve, atau nanti ingin mencari jurnal itu mudah. Oh, ini jurnal balik, tapi jurnal baliknya apa? Jurnal balik, keterangannya jurnal balik piutang. Kemudian unggah dokumen sumber. Nah, unggah dokumen sumber ini merupakan dokumen yang seharusnya di-input adalah dokumen dari tahun 2022 ketika melaksanakan jurnal pengakuan piutang. Nah, tetapi karena ini kita sebagai contoh, saya sudah siapkan dokumen contohnya. Oke, open. Nah,
Maka dari itu untuk catatan, unggah dokumen sumber ini adalah dokumen yang sebenarnya berasal dari tahun sebelumnya ketika kita jurnal pengakuan piutang. Ya, makanya dokumen tersebut harusnya bisa disimpan atau diarsipkan ketika mau melaksanakan penyusunan LKPD tahun selanjutnya. Karena ini kan kita mau membalik jurnal atau nominal yang tergelincir ke tahun setelahnya. Setelah kita mengunggah dokumen, formulir sudah terisi, lanjut ke kolom isian jurnal. Gampangnya itu kita kembali ke layar 1. Kita mencari piutang. Piutang di sini, oke, sini piutang ya. Piutang. Nah, maka di sini kode rekening yang kita ini kita blok, terus kita Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian kita kembali ke layar 2, masukkan kode rekeningnya, itu Ctrl V atau klik kanan paste, maka sistem akan mencari kode rekeningnya. Kita klik, maksudnya ini adalah kalau sistem copy paste ini agar kita tidak salah mencari kode rekening ya, memasukkan kode rekening. Kemudian kembali lagi ke layar 1, kita blok nominalnya, kemudian kita copy, kemudian kita lihat di rumusnya, jurnal balik piutang itu berarti yang kita balik ya piutang, ada garis berhenti berada di kredit. Kembali lagi ke SPD, kita taruh, nah di sini kita paste. Oke, setelah itu tambah. Oh iya, di sini teman-teman jangan dicentang ya, udah dilewati saja langsung tambah. Maka yang tadi ada di kolom isian itu masuk ke papan jurnal. Nah, kemudian kita harus mencari lawannya, lawan dari kode rekening ini. Pendapatan blood. Kebetulan pendapatan blood ini lawannya adalah pendapatan Nah, maksudnya kenapa harus diblok, yaitu kita ngeblok kata kuncinya saja. Nanti ini karena kebetulan berbeda karena ada tambahan kata ya. Nanti kita akan lihat di jurnal selanjutnya. Nah, oke. Ini rekening 7 pendapatan sesuai dengan jurnal. Kemudian di sini nominalnya kita copy, kita taruh di debit. Oke, terus kita tambah. Oke. Kemudian disclaimer dulu untuk teman-teman bahwasanya setiap jurnal tidak harus berisi satu kode rekening. Jadi misalnya jurnal balik persediaan, terus di situ ada persediaan ATK, ada persediaan bahan lainnya. Tidak harus satu-satu jurnal, tetapi bisa sekaligus ya. Nanti kita akan contohkan di jurnal selanjutnya. Ini karena tahap pertama ini adalah jurnal balik piutang, karena cuma ada satu yang akan kita jurnal balik. Oke. Nah, setelah kita masukkan ke papan jurnal di sini, kita langsung klik simpan. Ya, simpan adalah klik terakhir. Ya, klik terakhir, simpan. Yes. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke jurnal balik penyisihan piutang. Di mana tempatnya? Yaitu di jurnal umum. Sama. Oke, kita masih di layar 2 ya, masih di layar 2. Input jurnal umum, kembali lagi. Keterangan, ikuti pakemnya. Itu adalah sekarang jurnal balik penyisihan piutang. Nah, jurnal balik penyisihan piutang. Ini oke. Selanjutnya kita lanjut ke kolom pengisian jurnal. Nah, kita kembali
ke layar 1, nah, kita lihat penyisihan piutang. Nah, disclaimer dulu bahwasanya jurnal balik penyisihan piutang adalah khusus untuk SKPD penghasil. Ya, kalau misalnya bukan SKPD penghasil, maka tidak perlu ada penyisihan piutang, atau di sininya di neracanya juga kan tidak ada. Nah, sama, kita klik, ya kita blok, kemudian kita copy, balik ke layar 2, kita paste di kolom isian, sistem mencari. Nah, oke, penyisian piutang pendapatan bulat, kita kembali ke layar 1, kita copy paste nominalnya 75.400, kita copy, kemudian nah ini di mana rumusnya, di debit. Oke, kemudian kita tambah. Sudah masuk, kemudian kita cari lawannya. Nah, ketika mencari lawan itu kata kuncinya saja yang di blok, yang di copy ya. Paste. Kita lihat ini apa, penyisian, beban penyisian. Nah, jadi bisa di blok semuanya. Oke, paste. Beban penyisihan untuk rekening 8, kita klik, nah otomatis. Kemudian kita copy nominalnya, dimasukkan karena ini di debit, kita masukkan di kredit ya. Oke, tambah, ada berapa kode rekening, kita cek di layar pertama. Oke, cuma ada satu ya, penyisian piutang cuma ada satu rekening yang kita balik. Berarti sudah selesai untuk jurnal balik penyisian piutang. Nah, habis itu terakhir kita simpan. Oke, nah selanjutnya kita membuat jurnal balik persediaan. Di mana tempatnya? Masih sama, di jurnal umum. Klik, ini posisinya masih di jurnal di layar 2 ya. Masih sama, formulir kolom formulir kita isi. Selanjutnya ke kolom isian jurnal. Oke, kita ke layar 1, atau neraca mentah ya, kita sebut juga, bisa disebut dengan neraca mentah. Kita lihat di sini persediaannya di sini lumayan ada banyak ya. Nah, ini kita bisa jurnal sekaligus, nggak usah satu-satu ya, nggak usah satu kode rekening satu jurnal, nggak usah. Oke, seperti biasa kita blok, kita copy ke layar 2, masukkan kode rekening. Bahan lainnya, kembali lagi untuk melihat nominalnya, kita blok dan kita copy. Nah, di rumusnya apa, persediaan maka adanya di kredit. Nah, kita masukkan nominal di kredit. Ingat, tidak usah dicentang ya, tambah, maka akan masuk ke papan jurnal. Setelah itu bahan lainnya, kita lihat lawannya itu apa, lawannya adalah beban. Nah, kita copy kata kuncinya ya, bahan lainnya, kita lihat beban bahan lainnya. Oke, setelah itu di sini dari papan jurnal kita blok nominalnya, kita copy, kita taruh di debit, kita tambah ya. Ingat, simpan adalah tombol terakhir diklik ketika menjurnalnya sudah selesai. Kita kembali ke layar 1, persediaannya masih ada yang belum dibalik. Oke, alat tulis kantor, cepat aja ya.
tambah. Kita cek apa persediaan masih ada yang belum di jurnal, yang belum masuk. Nah, sudah semua ya, terakhir obat. Oke, habis itu simpan. Berarti untuk jurnal balik persediaan sudah selesai ya. Selanjutnya yang terakhir untuk jurnal balik adalah jurnal balik utang, di mana masih sama, yaitu di jurnal umum. Posisinya kita masih di layar 2 ya. Nah, ke jurnal umum masih sama di input jurnal umum ya. Setelah formulirnya terisi, kolom formulir terisi, kita lanjut lagi ke kolom isian jurnal. Kita lihat ke layar 1, utang. Utang bertempat di kewajiban ya. Nah, ingat, saya ingatkan lagi bahwasanya setiap jurnal tidak harus satu kode rekening satu jurnal, tapi satu jurnal bisa banyak kode rekening. Ini kita copy kembali ke layar 2, masukin ke kode rekeningnya. Oke. Kemudian kita copy nominalnya 7.400.000 sekian. Kita ke layar 2. Kita lihat rumusnya ya biar nggak lupa. Untuk utang, utang itu ada di debit. Utang ada di debit. Oke. Lagi berarti nominalnya kita pakai di debit. Tambah. Kemudian kita cari kita blok kata kuncinya. Oke, lawannya itu adalah beban. Lawannya adalah beban. Ingat, kata kunci itu biasanya setelah tanda strip. Tapi ada juga biasanya walaupun kita sudah ngeblok atau nge-copy kata kunci ternyata tidak ketemu ya, biasanya karena penulisan di kode rekening yang lawan itu beda huruf atau beda spasi. Nah, ternyata lawannya itu nggak pakai spasi. Nah, itu bisa kita klik kita blok kata kuncinya, kita paste, layanan kelihatan, kita cari beban, kita cari yang cocok ya, kita cari yang cocok. Pelayanan kesehatan bagi ASN. Nah, beban jasa pelayanan kesehatan bagi ASN. Oke, nominalnya kita taruh di lawannya, kredit. Oke, kita tambah. Kemudian kita lihat lagi, kalau balik layar 1 di sini masih ada, kita coba aja ya, udah terbiasa pasti kan. Cek apa sudah selesai. Untuk utang udah yang terakhir ya, yang terakhir. Oke, setelah itu kita simpan ya, terakhir. Setelah selesai jurnal kita simpan ya, sukses. Nah, pada tahap terakhir yaitu kita harus mengapprove jurnal yang sudah kita buat ya. Pada layar ini di jurnal klik jurnal to approve yang ada di kiri, nanti akan turun
fitur-fiturnya. Kemudian di mana sih kita ngebuat jurnalnya tadi? Nah, tadi kan di jurnal umum berarti jurnal to approve, klik yang umum. Nah, ini posisi kita masih di layar 2 ya. Kemudian masuk di jurnal-jurnal yang sudah kita buat. Nah, kita isi formulirnya di SKP di mana, yaitu adalah ngebel ya. Ngebel, Puskesmas ngebel, terapkan. Habis itu biasanya jurnal-jurnal itu di jurnal terakhir. Nah, di halaman paling terakhir kita lihat jurnal balik piutang, jurnal balik penyisian piutang, jurnal balik persediaan, jurnal balik utang yang di keterangan. Nah, dokumen sumber. Nah, ini kan nomornya urut ya. Kita sudah standarkan. Maka kita approve semuanya. Sukses. Processing. Oke. Sukses. Nah, ketika sudah kita approve, kita kembali lagi ke layar 1, yang mana layar 1 adalah neraca. Ingat, ini neraca bisa kita sebut neraca kotor ya. Neracanya ini masih kotor, belum bersih, belum kita apa-apain, belum kita jurnal balik. Makanya ini adalah neraca kotor yang masih ada nominal-nominal yang tergelincir. Nah, maka dari itu harus kita refresh. Nah, cara nge-refreshnya bukan nge-refresh browsernya ya, yang di kiri atas ini, lingkaran refresh itu bukan. Tapi langsung aja kita terapkan. Kita klik terapkan. Oke, kita lihat, kita cek ini neraca yang baru. Nah, neraca yang baru. Kita lihat di piutang. Piutangnya sudah 0, berarti sudah betul. Persediaan sudah 0, penyisihan piutang sudah 0. Artinya ketika kolom nominal yang di 2023 itu sudah 0, berarti itu sudah berhasil. Nah, yang terakhir adalah utang. Kita lihat utang adanya di rekening kewajiban. Utang ternyata sudah 0 juga, berarti berarti jurnal balik sudah berhasil kita laksanakan. Oke, sekian yang bisa saya berikan tips and triknya, yaitu copy paste. Kalau sudah terbiasa pasti akan lebih cepat daripada video ini ya. Nah, selanjutnya di part 2 yaitu adalah penyusunan jurnal pengakuan. Nah, pengakuannya apa saja? Sama, yaitu jurnal pengakuan piutang, penyisian piutang, persediaan, dan utang. Nah, kapan kita akan melakukan pencatatan jurnal pengakuan? Nah, kita pada saat kita sudah memiliki suatu dokumen tertentu. Dokumennya yaitu adalah tentang laporan mutasi persediaan, dokumen laporan mutasi utang, dokumen laporan mutasi piutang. Untuk lebih lengkapnya kita akan lanjutkan di video tutorial tips and trick jurnal keuangan part 2. Terima kasih.